siapa yang tidak kenal dengan Mayuri Kurotsuchi? Dia adalah seorang kapten divisi 12 sekaligus ketua Institut Penelitian dan Pengembangan Shinigami di Gotei 13. Dan pada video kali ini, secara khusus kita akan menganalisa mengenai karakter unik satu ini, mulai dari latar belakang, kemampuan, penemuan, sampai hal-hal unik lain yang menarik untuk diketahui. Well, tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas satu persatu. Lahir 30 Maret, posisi Kapten Divisi 12 sekaligus Presiden dari Institut Penelitian dan Pengembangan Shinigami. Ambisi menjadi seorang ilmuwan terhebat. Diceritakan setelah dibebaskan oleh Urahara dari penjara Nesmagots, awalnya Mayuri dimasukkan ke dalam Divisi 12 kursi ketiga, yang mana menjabat sebagai Wakil Ketua dari Institut Penelitian dan Pengembangan Shinigami. Lalu, selepas diasingkannya Urahara oleh Soul Society, nama Mayuri pun muncul ke permukaan sebagai Kapten Divisi 12 yang baru menggantikan Urahara. Di sana dia menjadi sosok yang begitu terkenal akan penemuan-penemuan hebat. Dan karena kehebatannya ini, Mayuri juga dipercaya sebagai ketua dari Institut Penelitian dan Pengembangan Shinigami. Kita tahu sebagai anak emasnya Tite Kubo, bila dibandingkan dengan karakter lain, Mayuri adalah karakter yang paling sering berganti-ganti penampilan dengan dempulan make up-nya yang sangat tebal. Terhitung pada sekitar 100 tahun lalu, dia tampil dengan penampilan yang cukup sederhana sebagai mantan tahanan Muken. Kemudian saat dia telah menjadi seorang kapten, Mayuri tampil dengan penampilan yang cukup nyentrik. Dia memakai aksesoris sejenis topi yang mungkin terkesan seperti jametnya anime Bleach. Lalu setelah itu, pada bab Arrancar, penampilannya berubah lagi menjadi lebih nyentrik dan lumayan mencolok. Topi jametnya itu diganti menjadi sebuah bantalan leher berwarna biru yang menutupi seluruh bagian kepalanya. Setelah 17 bulan sejak kekalahan Aizen, tepatnya pada peperangan melawan Quincy, Mayuri kembali merubah penampilannya. Kali ini make up-nya diberi garis lebih banyak ditambah bingkai emas yang melingkari wajahnya. Lalu pada saat serangan invasi kedua Quincy, Mayuri lagi-lagi memperlihatkan penampilan barunya yang kali ini terlihat sangat mencolok. Dia memakai jubah emas yang bersinar begitu terang, yang mana jubah emas ini berfungsi untuk mencegah munculnya bayangan yang biasa digunakan pasukan Vandenreich sebagai portal masuk ke dalam Soul Society. Lalu setelah jubah emasnya itu dilepas, penampilan Mayuri tampak terlihat lebih sangar. Bisa kita lihat 3 jambul birunya itu sekilas membuatnya mirip seperti seorang android. Hingga akhirnya, kini yang terbaru yaitu dalam cerita New Breeds from Hell. Penampilannya menjadi lebih aneh lagi dengan 2 tanduk mirip kambing yang membuatnya terkesan seperti simbol Illuminati. Jika berdasarkan kepribadiannya, semua penampilan itu memang didasarkan pada sifatnya yang suka mencoba hal-hal baru. Bahkan di kalangan Shinigami, dia terkenal merupakan seorang ilmuwan gila yang sangat terobsesi pada perkembangan, penelitian, dan segala macam hal yang terkait kemajuan teknologi. Ditambah lagi, dia juga adalah tipikal orang yang cukup egois, keras kepala, dan begitu acuh pada nilai-nilai kemanusiaan, nilai sosial, serta hukum yang berlaku. Dan dari semua penampilan anehnya itu, di belakang make up-nya yang tebal, ternyata ada paras wajah dari seorang pria yang terkesan telah lama menyendiri. Dari sorot matanya, terlihat Mayuri seakan tengah memendam sebuah perasaan yang cukup mendalam. Kira-kira apa sebenarnya motif Mayuri yang selalu menyembunyikan wajah rupawannya yang asli? Apa mungkin dia adalah tipikal orang yang pemalu, ataukah ada misteri lain di balik itu semua? Sebagai seorang ilmuwan, Mayuri sudah banyak sekali menciptakan berbagai penemuan unik yang sangat berguna dan luar biasa. Sebut saja di antaranya yang terkenal, yaitu Niku Bakudan, sebuah bom biologis yang dia tanamkan ke tubuh bawahannya sendiri tanpa sepengetahuan mereka. Dengan menggunakan sebuah tombol jarak jauh, dia dapat meledakkan bom tersebut dan menciptakan sebuah ledakan dahsyat yang mampu merusak area sekitar dengan sangat serius. Kemudian ada Hojiku Zai, yaitu sebuah serum yang dapat menumbuhkan kembali anggota badan yang rusak. Penggunaan obat ini bisa kita lihat saat Mayuri melawan Pernida di Istana Soul King, di mana saat itu dia mampu meregenerasi lengannya dengan menyuntikkan serum tersebut ke bahunya.
Lalu setelah itu ada bakteri pengumpul data, yang mana bakteri ciptaan Mayuri ini biasanya digunakan dengan cara ditanamkan pada suatu objek atau pada lawan yang melarikan diri. Kegunaannya sendiri mirip seperti sebuah kamera pengintai yang mampu memantau pergerakan objek. Selain itu ada CCTV yang ditempatkan di departemen visual. Secara khusus, departemen visual ini sering digunakan oleh keluarga Tsunayashiro untuk memantau seluruh aktivitas di Soul Society. Kemudian ada obat manusia super, yaitu sebuah obat yang jika disuntikan pada seseorang, maka persepsi orang tersebut terhadap waktu akan diperlambat secara drastis. Atau dengan kata lain, siapapun yang terkena obat ini, maka dia akan merasakan 1 detik terasa seperti 100 tahun. Selanjutnya ada perangkat pembuka garganta. Perangkat ini digunakan Mayuri untuk membantunya membuka gerbang garganta, yang mana kita tahu gerbang ini biasanya hanya bisa dibuka oleh bangsa Hollow saja. Dan selain Mayuri, saingannya Urahara juga tercatat pernah menciptakan alat yang serupa. Lalu kemudian ada sebuah bola bernama Reishi Kote Shochi, yaitu sebuah perangkat yang bisa digunakan untuk mengunci gumpalan Reishi. Atau bisa dibilang, bola ini mampu menghentikan semua aktivitas suatu Reishi selama jangka waktu tertentu. Penemuan ini pernah digunakan Mayuri saat bertarung melawan Bambieta Buster Bean. Saat itu, dengan alatnya ini, dia berhasil menunda ledakan bom Reishi milik Bambieta selama kurang lebih 3 detik. Kemudian, Mayuri juga memiliki penemuan bernama obat pasca kognisi, di mana siapapun yang terkena obat ini akan terjebak dalam perputaran waktu yang cukup membingungkan. Seperti yang pernah terjadi pada zombie Hitsugaya. Saat itu dia dipaksa mengulangi serangkaian peristiwa yang berulang-ulang. Obat ini terbilang cukup berbahaya, bahkan jika sampai suatu peristiwa diulangi lebih dari 10 kali, hal itu akan menyebabkan pengguna kehilangan kendali atas keseimbangan indera mereka, hingga akhirnya mengalami kelumpuhan total selama 30 detik. Selanjutnya ada alat bernama Reiatsu Amplifier. Perangkat ini berguna untuk memperkuat luapan Reiatsu dari beberapa orang pengguna. Penggunaannya bisa kita lihat pada saat Gotei 13 hendak membuka gerbang menuju Istana Soul King. Lalu setelah itu ada material penahan Reiatsu. Material ini diciptakan Mayuri untuk keperluan penahanan di Muken. Memiliki bahan yang sangat kuat dan tahan lama, bahkan dapat menahan Hado 90 Kurohitsugi yang dilancarkan oleh Sasuke Aizen. Penemuan unik lainnya yaitu sepatu Hirenkyaku. Sepatu ini didesain oleh Mayuri dengan meniru gerakan Quincy, yang mana membantunya untuk bisa melayang di udara yang Reishi-nya tidak stabil. Selanjutnya ada obat pembekuan saraf, di mana dengan menyuntikkan obat ini ke dalam saraf organisme, maka secara paksa obat ini akan membekukan semua organ yang terhubung ke dalam saraf tersebut. Baik kelopak mata, hati, mulut maupun darah, semuanya akan membeku hingga menyebabkan kematian. Kemudian inilah penemuan Mayuri yang paling berharga, yaitu Nemuri Nanago, sosok wakil kaptennya sendiri. Bagi yang belum tahu, Nemuri ini adalah roh modifikasi yang diciptakan sendiri oleh Mayuri. Ini adalah sebuah penemuan luar biasa yang membuat dirinya merasa lebih hebat dari Urahara. Dan mungkin terciptanya Nemu ini menjadi alasan baginya untuk tetap terus hidup dan memperjuangkan ambisinya. Karena seperti yang kuutarakan tadi, di balik topeng yang dia sembunyikan itu terdapat ekspresi yang begitu dalam dari sosok Mayuri. Terlebih Mayuri juga sering mengklaim bahwa Nemu adalah sosok anak baginya. Well teman-teman, sungguh luar biasa sekali tentunya mengetahui berbagai penemuan yang pernah diciptakan Mayuri. Dari semua penemuan itu, tampaknya tidak perlu diragukan lagi kalau Mayuri memang layak menjabat sebagai seorang kapten divisi 12 sekaligus presiden Institut Penelitian dan Pengembangan Shinigami. Dari segi kemampuan, tampaknya Mayuri sudah tidak perlu kita ragukan. Dia adalah seorang kapten yang sudah menguasai berbagai teknik bertarung, seperti Kido, Shunpo, serta teknik berpedang. Bahkan dia juga merupakan seorang ahli strategi dan peneliti yang sangat hebat. Selain itu, Mayuri juga memiliki beberapa kemampuan khusus yang dia kembangkan sendiri dari penelitiannya ini. Seperti diantaranya yaitu Niku Shibuki, di mana dia mampu merubah bentuk fisiknya menjadi gumpalan cair. Dalam bentuk ini, dia masih bisa bergerak dan berbicara, hingga setelah beberapa hari, dia mampu berubah kembali ke bentuk fisiknya yang normal. Fungsinya ini adalah untuk menyelamatkan diri dari pertarungan yang sulit dia menangkan.
Kemudian Mayuri juga memiliki teknik bernama Jabara Kaina, di mana teknik ini memungkinkan lengan kirinya untuk memanjang seperti pengait. Dan jika lengannya ini diserang atau dihalau, lengan tersebut akan meledak seketika. Selanjutnya ada teknik bernama Nisehada, yaitu sebuah kemampuan untuk berbaur dengan warna dan tekstur lingkungan. Atau dengan kata lain, teknik ini adalah kemampuan untuk bisa berkamuflase ataupun bersembunyi. Selain teknik-teknik tersebut, Mayuri juga memiliki kemampuan untuk dapat melakukan pembedahan terhadap tubuhnya sendiri secara singkat, tepat, dan kondisional. Seperti yang dia lakukan pada saat hendak melawan Zayal Aporo, di mana secara sengaja dia mengganti organ dalamnya dengan organ palsu dalam rentang waktu kurang dari 1 jam. Kemudian sebagai seorang peneliti, dia juga sangat mahir dalam melakukan berbagai modifikasi dan perbaikan, seperti halnya memodifikasi Zanpakuto ataupun juga membangkitkan subjek hidup yang telah mati. Contohnya seperti saat dia membangkitkan Luffy Antenor dari kematian. Lalu untuk kemampuan Zanpakuto-nya sendiri, Mayuri memiliki sebuah Zanpakuto bernama Ashisogi Jizo, yang mana ketika Shikainya dilepaskan, pedangnya tersebut akan berubah menjadi sebuah trisula berwarna emas. Senjata ini termasuk senjata yang sangat mematikan. Bagaimana tidak, senjata ini bekerja seperti racun gigitan laba-laba. Ketika lawannya ditikam olehnya, maka tubuh yang terkena tikaman akan mengalami kelumpuhan seketika. Bahkan selain hal tersebut, bentuk Shikainya ini juga mampu mengeluarkan teriakan yang sangat kuat. Siapapun selain Mayuri yang mendengarnya selama 4 detik, maka dia akan mengalami kelumpuhan di sekujur tubuh biologisnya. Kemudian untuk bankainya sendiri, Mayuri memiliki bangkai bernama Konjiki Ashishogi Jizo, di mana saat dilepaskan, secara seketika muncul makhluk raksasa berkepala bayi yang memiliki tubuh berbentuk ulat. Makhluk besar ini memiliki kemampuan untuk menyebarkan racun mematikan di udara pada radius 200 meter. Racun ini sangatlah mematikan, sampai-sampai meskipun lawan berusaha menahan nafas, dia akan tetap masuk ke dalam tubuh. Dan tak hanya itu, jika suatu waktu ada lawan yang berhasil menemukan penawarnya, Mayuri bisa merubah komposisi racun tersebut sampai penawarnya tidak dapat ditemukan lagi. Selain kemampuan menyebarkan racun, makhluk besar dari bangkai ini juga memiliki kemampuan untuk menghasilkan banyak bilah dari dadanya, yang mana hal ini memungkinkannya untuk menusuk-nusuk lawan ataupun melahap lawan ke dalam tikamannya. Dan satu lagi kemampuannya yang cukup menakjubkan, yaitu kemampuan untuk penghancuran diri, di mana dalam situasi tertentu Ashisogi Jizo mampu menghancurkan diri dan kembali ke bentuk tersegelnya. Ini merupakan kemampuan dari hasil modifikasi yang sengaja diciptakan Mayuri. Bahkan secara keseluruhan, Mayuri juga telah mampu memodifikasi bentuk dan kemampuan utama dari bangkainya ini. Lihat saja pada saat pertarungannya melawan Pernida, Mayuri memperlihatkan wujud bangkainya yang baru bernama Konjiki Ashishogi Jizo Matai Fukuin Shotai. Bangkai ini berwujud seperti seorang balita raksasa. Dia memiliki kemampuan untuk melahirkan kembali Ashisogi Jizo lain yang bisa diatur berdasarkan keinginan penggunanya. Sebagai contoh, ketika Mayuri ingin mengatasi kemampuan Pernida yang mampu mempengaruhi saraf, Mayuri menciptakan Ashisogi Jizo yang memiliki 70.000 saraf demi menyulitkan Pernida. Lalu, ketika Mayuri ingin mengalahkan Pernida yang sulit untuk dibunuh, Mayuri pun menciptakan Ashisogi Jizo tanpa gigi yang bisa melahap tubuh Pernida tanpa harus membunuhnya. Oleh karena itu, dalam menggunakan bangkai modifikasi ini diperlukan kecerdikan dan pemikiran yang kritis dari seorang Mayuri. Well, teman-teman, itulah beberapa poin analisis karakter Mayuri yang saat ini bisa kupaparkan. Berdasarkan kemampuan dan kekuatan Mayuri yang tadi telah kita bahas, kira-kira menurut kalian siapakah Kapten Gote 13 lain yang bisa mengalahkan sosok Mayuri jika dihadapkan pada duel 1 lawan 1? Berikan opini kalian di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.